Saya tanya, kenapa Unyil tidak pernah bahas soal DNA? Hah? Kenapa Unyil sekarang tidak bahas lagi masalah DNA? Malu? Atau memijak-mijak kata-kata sendiri? Dulu persyaratan untuk orang-orang yang mengaku sebagai Zuriyah Wali Songo harus tes DNA, harus ada kitab sejaman, manuskrip maksudnya. DNA-nya bisa diperiksa, bahkan itu juga bisa menjadi bukti bahwa setiap keturunan Nabi yang hidup pada hari ini pasti ada, yaitu unsur kesamaan DNA dengan DNA Nabi. Membuktikannya lewat rambut yang ditinggalkan oleh Nabi, saudara. Kenapa sekarang Unyil tidak berbicara lagi masalah itu? Unyil. Kenapa Unyil diam masalah itu? Unyil kan bisa. Hei Munib, hei Bahar, itu tes DNA tidak apa-apa, bukan untuk mengisbat nasab, tetapi lebih kepada untuk mencari tahu apakah dia betul dari pongkol Quraisy. Saudara, Fahmi Tamami mau dijadikan sebagai kereta, sebagai kapal untuk saudara membentuk PWI Laskar Setan di mana-mana, saudara. Kemudian persekusi, kenapa harus ada persekusi ini? Untuk menjaga nama baik? Bukan. Upaya pembungkaman supaya tidak ada orang yang berani mengkritik mereka. Saya kemarin sudah cukup, di persekusi nggak berani, tapi saya digelandang ke kantor polisi karena indikasi senjata api. Upayanya untuk pembungkaman, tetapi menurut saya tidak bisa disumpal. Dengan uang tidak bisa disumpal, dengan ancaman tidak bisa. Karena saya bukan seperti mental mereka, saudara, gampang berubah. Dengan uang terkecoh, dengan ancaman takut. Jadi saya tidak bisa seperti itu, saudara. Jadi makanya saya masih bebas berkoar-koar. Makanya nggak sanggup lagi dengan saya, diincar lah Bung Lubis. Diincar Bung Lubis. Saya juga masih diincar, tapi incarannya begini. Ini gimana nih bocah satu dari Aceh nih? Sekedar suudzon, saudara. Tapi ada indikasi-indikasi, saudara. Beberapa Polres dan Polsek, kalau ada Majelis Taklim Habaib, itu polisinya hubungin panitia, jangan bikin acara deh, ini ada kelompok yang gak setuju, ini katanya nih ada satu kelompok yang gak setuju, jangan dibuat, ini untuk keamanan bersama, nggak jadi digelar. Ada apa, saudara? Apa betul ada kelompok yang gak setuju, atau memang polisi yang bermain, saudara, nakut-nakutin ada kelompok yang gak setuju? Ada apa? Nah, kalau begini caranya, semua saudara majelis taklim, pengajian, tabligh akbar yang tidak sejalan dengan ormas yang bernama PWI Laskar Setan, ya dibubarkan dong. Kita apain nih? Soalnya di sana susah. Kemudian manas-manasin orang sini. Misalnya nih, budak-budaknya di sini, kibin-kibinnya manasin. Masa kalian Aceh, kalian cucuk pejuang, kenapa kalian lemah? Kenapa si TIJ satu orang aja nggak bisa kalian selesaikan? Kalian sendiri dong yang turun, kalian sendiri yang turun, jangan turunin polisi. Kalau memang merasa kalian itu terganggu dengan TIJ, turun sendiri. Ini semua budak, nampak sekali pengecut, kalian ngumpet di belakang budak. Melawan tesis, suruh budak, suruh si Jaini, suruh si Wafi, suruh budak. Katanya cucu wali, cucu nabi, bisa segalanya. Alhamdulillah. Jadi kalau Habib palsu ketahuan tuh kalau diperiksa, DNA Nabi kemana, DNA-nya kemana. Asmakan yang ada saat ini, apakah mereka habaib atau bukan habaib? Saya nggak mau memberikan peringatan mereka habaib atau bukan habaib, tapi saya minta mereka verifikasi, buktikan nasabnya itu benar ke Rabitatul Alawiyah. Kalau mereka yakin nasab mereka benar, ya argumentasi dong. Oh, nggak ngaji ini, celeng, berarti Wahabi mereka. Pakai ilmu nasab, pakai ilmu sejarah, saudara, datang ke Rabitatul Alawiyah bukan dengan caci maki, bukan dengan kebencian, tapi dengan data, dengan kitab, dengan argumentasi, dengan bukti yang menunjukkan kalau mereka bersambung ke Wali Songo, saudara. Kalau nggak ada bukti, ya jangan paksa Rabitah untuk mengakui. Kira-kira jelas tidak? Mulai dari ilmu bumi sampai ilmu langit bisa. Tapi giliran punya masalah, inlander lu kerahkan. Cuman inlandernya nggak tahu diri. Kalau kita bodoh amat.
Mau dia bilang, datuk saya punya telur 3, bodoh amat. Datuk saya garomahnya bisa bertelur, bodoh amat. Bodoh amat. Nah, dari tangan datuk saya bisa keluar emas, bisa keluar air, bodoh amat. Nah, ya, datuk saya bisa beranak, bodoh amat. Nggak peduli. Nah, itu diajarkan kita sama Unyil. Jawabnya bodoh, bodoh amat. Saya tidak percaya. Dari awal-awal saya sudah tidak percaya. Karomah-karomah karangan, karya-karya fiktif, cerita-cerita kartun diceritakan dalam cerita mereka di podium-podium, di pentas-pentas. Apakah Unyil tidak melihat? Apakah Unyil tidak memantau? Itu bocah-bocah ceritanya ngawur. Ente katanya pejuang, amar ma'ruf nahi mungkar. Tetapi dari jajaran ente yang menjilat-jilat biji ente, itu ceritanya cerita khurafat, cerita dongeng, cerita bohong, yang akhirnya menjadi sebuah permasalahan yang sangat rumit sekali bagi kalian. Nah, bagi Kiai Iman ini nggak rumit, bagi kalian sendiri yang rumit. Buktinya, yang emosi siapa? Yang emosi siapa? Kiai Iman ada emosi? Udah, ini tidak ditemukan di abad kesekian-sekian, sambil senyum-senyum. Yang satunya langsung, kalau kita bisa lihat, keluar asap sambil nyeker-nyeker tanah yang berdebu. Nunjukin serem. Lu ngelawak, Unyil nih, untuk Unyil nih, lu ngelawak nggak lucu, lu marah justru itu lucu. Pusing. Saya tanya, kenapa Unyil tidak pernah bahas soal DNA? Hah? Kenapa Unyil sekarang tidak bahas lagi masalah DNA? Malu? Atau memijak-mijak kata-kata sendiri? Dulu persyaratan untuk orang-orang yang mengaku sebagai Zuriyah Wali Songo harus tes DNA, harus ada kitab sejaman, manuskrip maksudnya. Kenapa sekarang Unyil tidak berbicara lagi masalah itu? Unyil. Kenapa Unyil diam masalah itu? Unyil kan bisa. Hei Munib, hei Bahar, itu tes DNA tidak apa-apa, bukan untuk mengisbat nasab, tetapi lebih kepada untuk mencari tahu apakah dia betul dari pongkol Quraisy. Unyil, ayo dong, semangat, tolong. Unyil, apa kabar tes DNA yang kamu katakan beberapa waktu yang lalu? Soalnya kalau ngomong kasar nanti Unyilnya ngamuk. Ngomongnya lembut aja ya. Unyil, tolong Unyil, tolong. Itu fatwa kamu yang beberapa tahun yang lalu masih berlaku tidak? Tentang tes DNA untuk yang mengaku-ngaku sebagai cucu Nabi, saudara, yang mengurus nasabnya kepada Nabi toh, saudara, harus diverifikasi, saudara, harus ada bukti, saudara. Jajarkan kitab kita, jangan marah-marah katanya, jangan marah-marah, jangan emosi, jajarkan kitab kita. Ini kitab yang membuktikan, ini manuskrip itu apa goblok? Kitab sejaman itu apa goblok? Manuskrip itu apa Unyil? Kitab sejaman itu apa Unyil? Manuskrip. Dibolak-balik. Lu pikir kita seperti pengikut lu, bodoh, goblok, saudara. Tuh, lo saudara, kita nggak setolol pengikut lu, ya. Pengikut lu cuma bisa lihat, itu kan sampai sekarang pengikutnya banyak. Acara-acara kami didatangi oleh ribuan orang tolol, oleh ribuan orang-orang yang terdesak, oleh ribuan orang-orang yang di bawah pengaruh ancaman, yang takut kualat, yang takut nggak dapat syafaat. Bukan ramenya yang dilihat, bukan kuantitasnya yang dilihat, bro. Kalau berbicara kebenaran, kualitasnya. Isinya ratusan orang, ribuan orang, bahkan jutaan orang. Ngomongnya nggak jelas, ngomong sama botol, ngomong sama kembang, ngomong sama tisu. Itu garomah itu.
ngaromah kok nyinyir. Tolong, Unyil, tolong Unyil, bahas lagi masalah DNA. Kenapa lu tiba-tiba diem? Nggak pernah bilang DNA itu haram, tes DNA itu haram. Kok nggak pernah Nyil? Lu suruh si Munib ya? Hah? Dasar memang nggak tahu malu kalian. Hah? Yang halal kau haramkan, yang haram kau halalkan, saudara. Kemarin waktu Zuriyah Wali Songo datang ke Robito, apa kata lu? Bagi yang ngaku-ngaku keturunan Nabi nih, agar bisa memverifikasi, saudara, bawa data-datanya supaya bisa diperiksa, saudara. Jangan emosi, jangan ngamuk-ngamuk. Bawa manuskrip. Dengan adanya rambut bisa diperiksa, ya ikhwan. Jadi pongkol-pongkol Quraisy ini bisa diketahui dengan adanya DNA, saudara. Memang DNA ini tidak bisa dijadikan untuk isbatul nasab, tetapi untuk menguatkan, saudara. Pantat kau menguatkan, sekarang kau diam masalah DNA. Udah, kalau mau kentut jangan di atas podium ditertawakan orang. Kita sekarang nggak bisa bedain yang mana kentut, yang mana ceramah, saudara. Ini sudah akhir zaman, saudara. Kentut sama ceramah sulit dibedakan. Ceramahnya kedengaran seperti kentut, kentutnya kedengaran seperti ceramah. Saya jadi bingung, saudara, bingung. Ngomong pakai mulut, bukan pakai pantat, pakai lubang dubur, lubang matahari. Pokoknya berbicara tentang kebenaran versi yang menguntungkan kalian. Kalian klaim sebagai sebuah kebenaran, tetapi yang menguntungkan kalian. Sekarang pakai fatwa Gus Dur, si Bahar. Gus Dur pernah mengatakan, kenapa baru sekarang? Kemarin bilang buta mata, buta hati. Sekarang pakai fatwanya karena menguntungkan kalian. Iya, kita ambil fatwa yang menguntungkan kita, saudara, bukan yang menguntungkan umat. Takut kali miskin. Takut kali nggak ada yang cinta. Yang kalian bangga-banggakan apa? Oh, masih banyak yang dukung kami, TIJ. Walaupun sampai berbusa-busa mulutmu, TIJ, nggak akan mengalahkan kecintaan kibing-kibing kurang ajar ini. Kurang ajar tidak? Kurang ajar tidak? Nah, jadi sekarang, saudara, kita tes ombak aja. Saya minta nih kepada semua, kalau Laskar Setan mau bikin acara, kita tulis ke polisi, kami keberatan, Pak. Pokoknya mau remaja masjid kek, mau Karang Taruna kek, mau ormas Islam, bikin ke polisi, kami keberatan. Ini suka membubarkan pengajian, ini suka mengganggu ulama dan habaib. Bikin surat rame-rame, kirim ke polisi. Coba dilarang apa enggak? Saudara, begitu dong. Jangan gara-gara selembar surat Laskar Setan yang tulis acara dibatalin. Saudara, ada apa? Di Universitas Wiralodra Indramayu, saudara, setiap tahun bikin unwir bersolawat. Sekarang bersolawat yang ketiga. Biasa tiap tahun ngundang kiai dan ngundang habaib. Kali ini disurati oleh PWI Laskar Setan yang ada di Indramayu, minta supaya dibatalkan. Dibatalkan, saudara. Ada apa? Di mana polisi kita? Di mana tentara kita? Buat apa tuh ada Koramil, ada Kodim, ada Korem, ada Kodam, saudara, yang katanya untuk pertahanan bangsa? Jangan biarkan kalau ada kelompok yang ingin adu domba umat, yang ingin mengganggu ulama dan kiai, khusus tentara. Ingat bahwa tentara lahir dari rahim para kiai, saudara. Takbir. Nah, begitu pada kesempatan ini, saudara, saya minta kepada semua habaib, semua kiai, semua muhibbin, mulai hari ini lawan. Kalau Anda mau bikin acara terus ada yang ngancem, lawan, saudara. Lawan, jangan biarkan, saudara. Betul? Siap lawan, siap bersatu, siap berjuang, siap bela ulama, siap bela habaib. Takbir. Jadi kalau tentara dan polisi serta pemerintah tidak mau tahu,
kita bikin pertahanan sendiri, saudara. Nggak bisa kalau begini caranya. Besok akan ada Habib yang dibunuh, besok akan ada kiai yang dibunuh, saudara. Ya, selama ini mereka sudah berhasil membubarkan puluhan pengajian, saudara, karena nggak ada yang lawan, karena mereka semua ngalah, bukan takut, ngalah, nggak mau ribut. Kali ini di Pemalang, saudara, mereka sudah merencanakan sesuatu yang besar. Mereka turunkan bukan 10-20 orang, ratusan orang, saudara, hampir 1000 orang. Dan itu bukan dari Pemalang saja, dari seluruh Jawa Tengah, dari Wonosobo, saudara, dari Purwokerto, saudara, dari mana-mana diturunkan. Artinya apa? Mereka punya rencana besar, bukan sekedar membubarkan pengajian, mereka mau bunuh Habib yang manapun melawan mereka, saudara. Dipikir Habib takut kali? Enggak, saudara. Ini gerakan mereka, gerakan Neo PKE. Nah, begitu saya mau tanya semua ini, kalau di sini ada yang terlanjur jadi anggota PWI Laskar Setan, keluar. Ya bisa jadi terlanjur karena nggak tahu, betul, betul. Kiai-kiai yang terlanjur jadi pengurus PWI Laskar Setan, keluar. Setuju tidak? Setuju tidak? Begitu juga kalau ada anggota Fahmi Tamami. Saya ingetin, saya pendiri Fahmi Tamami. Saya bersama almarhum Kiai Haji Zainuddin MZ, bersama almarhum Kiai Haji Hasim Muzadi, saudara, bersama almarhum Kiai Haji Nur Iskandar Eski, kami sama-sama mendirikan Fahmi Tamami. Tujuannya apa? Untuk menjaga masjid-masjid kita, saudara, jangan sampai dirusak oleh kelompok-kelompok di luar Ahlus Sunnah wal Jamaah, saudara. Udah sepakat, dan kita sepakat mengangkat saudara, si pedangdut itu menjadi ketuanya, saudara. Nah, kita angkat untuk apa? Untuk menyatukan umat, untuk menyatukan Ahlus Sunnah. Ternyata sekarang setelah Kiai Hasim Muzadi meninggal, Kiai Haji Zainuddin